Saudari-saudaraku terkasih, ada hal yang paling kita rindukan, tetapi kerap kali sulit diwujudkan, yaitu damai. Kita semua ingin hidup damai, tapi karena kelemahan kita yang terjadi justru permusuhan, peperangan. Padahal kita tahu dampak permusuhan dan peperangan itu begitu menyakitkan. Kalau dalam keluarga, bapak ibu berantem, yang paling menderita siapa? Anak-anak. Kalau pemimpin negara ini berantem, politik tidak stabil, ekonomi tidak bergerak, siapa yang menderita? Orang kecil. Kalau negara-negara besar ini sekarang ini berantem, perang dengan nuklir, menutup jalur perdagangan, menutup kerjasama, siapa yang menderita? Semua dunia ini menderita, terutama perempuan dan anak-anak di negara yang berperang itu. Kita juga terdampak. Mengapa damai sulit terwujud? Dan permusuhan serta peperangan terus terjadi. Karena kita manusia ini bukan tidak mampu, mungkin sulit untuk memaafkan. Kenapa kok sulit memaafkan? Karena kita tidak mendekat pada sang sumber maaf itu. Sang sumber damai, sang sumber kerahiman, Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan kerahiman yang baik kita sekarang coba rasakan lagi. Kita ingat kembali bagaimana cintanya Yesus kepada para murid itu. Para murid ini kan orang yang dididik oleh Yesus selama 3 tahun terakhir hidupnya. Dipercaya dan dicintai oleh Yesus. Namun kita tahu karena kelemahan mereka pada lari ketika Yesus menderita dan wafat di kayu salib. Ada pula yang menyangkal Yesus terang-terangan di hadapan banyak orang. Mereka juga orang-orang yang tidak mudah percaya. Padahal Maria Magdalena dan perempuan lain sudah mengabarkan Yesus bangkit. Gak percaya. Bisa dibayangkan kalau kita diperlakukan demikian itu oleh orang yang kita cintai. Saudara, sahabat, kita sudah begitu baik kepada seseorang, berbagi cerita, berbagi apa yang kita punya, kita percayai, tetapi ia meninggalkan kita dikala kita sedang susah-susahnya. Kita dikhianati. Betapa menyakitkan. Tapi hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus itu ini. Dia tidak marah. Menyindir pun tidak. Hal pertama yang Yesus katakan ketika berjumpa murid-muridnya dalam kebangkitan adalah apa tadi? Damai. Damai bagimu. Damai sejahtera bagi kamu. Itu yang dikatakan. Yesus memaafkan semua muridnya. Ada beberapa peristiwa yang patut kita renungkan. Pertama, Yesus menunjukkan luka-lukanya untuk disentuh. Yesus tahu para muridnya ini susah percaya. Maka membiarkan mereka menyentuh tangan dan lambungnya. Artinya di situ Yesus begitu sabar. Pelan-pelan, dia begitu rendah hati, begitu berbelas kasih, mau terus membimbing murid-muridnya ini. Tidak kapok, tidak ditinggalkan begitu. Maka saya berterima kasih kepada saudari-saudara di sini yang setia membimbing dan merawat orang-orang yang Anda cintai. Saya senang kalau ada orang tua yang menggandeng anak-anak datang ke gereja gitu ya. Terima kasih. Ada anak-anak yang menggandeng mamanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, sulit berjalan ke gereja digandeng. Terima kasih.
Ada yang merawat keluarga di rumah yang sedang sakit, walaupun begitu menjengkelkan. Terima kasih. Kesabaran Anda itu meneladan hidup Yesus yang begitu setia mencintai murid-muridnya. Ya. Lalu yang kedua, hal serupa juga terjadi ketika Yesus rela menunggu Thomas ini. Thomas ini entah dia itu ngapain, entah kemana ketika para murid berkumpul dan berdoa. Ya. Tapi apapun itu, Yesus mau datang. Dia datang lagi demi satu murid ini yang melewatkan penampakannya dan belum percaya itu. Kalau meminjam kata penyanyi Gita, It Gitaf itu ya. Memang sebegitunya aku. Memang sebegitunya cinta Tuhan pada para murid dan kita semua. Maka mari kita setia datang pada Tuhan. Ya. Dalam doa-doa, dalam ekaristi, merenungkan sabda Tuhan dan pelayanan-pelayanan kita. Itu semua sarana agar kita mengalami kasih Tuhan. Seperti gereja perdana itu di Yerusalem dalam bacaan pertama. Ya. Ini untuk teman-teman yang baru dibaptis Maret lalu. Ini ada 50-an orang. Ya. Ini gereja perdana orang-orang yang baru dibaptis sungguh mengalami kerahiman Tuhan. Sehingga apa? Setia berkumpul. Ya. Setia berkumpul dalam kebersamaan, dalam doa, memecah-mecah roti. Dan tidak hanya itu, mereka murah hati. Ya. Mereka rela berbagi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Maka terima kasih juga teman-teman yang baru dibaptis ini punya pengalaman-pengalaman baik. Menolong satu sama lain ketika katekumen belajar ini ya. Ada yang terkena musibah dibantu. Ada yang diusir keluarganya dibantu. Luar biasa. Terima kasih untuk kesaksian macam itu. Dan dengan demikian mereka ini bertumbuh bersama. Memberi ruang satu sama lain. Itulah yang ingin kita mohonkan agar kita mengalami Yesus secara nyata dalam hidup kita. Karena hanya melalui pengalaman kerahiman dan kasih Allah itu kita mampu memaafkan. Kalau enggak susah memaafkan itu. Kalau kita disakiti ya sudah ingin balas menyakiti udah. Dan dengan demikian kita bisa hidup damai seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rindukan. Orang yang masih menyimpan sakit hati yang mendalam, kalau tidak hati-hati bisa menyakiti orang-orang di sekitarnya. Orang yang sembuh dari sakit hatinya juga mampu menyembuhkan orang lain. Saya tutup permenungan ini dengan kisah kerahiman dari seorang suster. Suster suatu kali datang tergopoh-gopoh ketemu dengan Romo paroki dan berkata, "Romo, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus." Romo parokinya menanggapi, yang benar suster. Coba suster berdoa lagi ya, supaya pengalaman yang suster alami itu sungguh-sungguh sejati. Ya. Jangan-jangan cuma mimpi atau halusinasi ya kan? Kok bertemu Yesus. Lalu suster itu pulang berdoa dan besoknya datang lagi ke Romo paroki. Lalu berkata, "Romo, benar Romo, saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan saya berjumpa dengan Yesus." Romonya masih tidak percaya. Ya. Dan berkata kepada suster itu dengan agak sinis ya, "Suster, kalau benar suster ketemu Yesus, tolong tanyakan ini. Apa dosa yang terakhir saya lakukan?" Ya. Suster itu pulang dan besoknya datang lagi. Ya. Lalu suster berkata, "Romo, saya benar-benar berjumpa dengan Tuhan." Wah, si Romo deg-degan juga ya. Kalau benar itu Tuhan tahu nih suster dosa-dosanya dia ya. Lalu Romo itu memberanikan diri juga bertanya, "Ya lalu apa jawaban Tuhan suster? Ya. Apa dosa terakhir yang saya lakukan?" Suster itu menjawab, "Sudah saya tanyakan Romo." Dan Yesus menjawab,
sudah lupa Tuhan. Itulah Tuhan kita. Dia begitu Maha Rahim, begitu mencintai kita. Dosa-dosa kita dilupakan oleh Allah, dimaafkan. Dan semoga dengan itu kita bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur. Semoga kerahiman dan cintanya mengubah hidup kita, juga menjadi mau memaafkan dan hidup dalam damai. Amin.